Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Maleakhi 4 ayat 5 dan 6 demikian. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara-saudara sekalian, kitab Maleakhi ditutup dengan berita mengenai datangnya tokoh sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang disebut sebagai Nabi Elia. Tuhan Yesus di dalam Matius 11 ayat 14 dan 17 ayat 10-13 menunjuk kepada Yohanes Pembaptis sebagai Elia yang akan datang itu. Yohanes memang mirip Elia dalam hal berpakaian, semangat dan keberanian menegur dosa, serta mempelopori pembaruan ibadah dan menyerukan pertobatan. Sebagai dampaknya, terjadilah rekonsiliasi. Itulah yang dikatakan oleh Maleakhi, bahwa ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Tanpa perubahan hati yang membuahkan pertobatan, mustahil ada rekonsiliasi sejati. Rekonsiliasi semu mungkin bisa ketika masing-masing pihak menahan diri. Tetapi itu hanyalah berarti gencatan senjata yang akan meletup kembali jika ada pemicunya. Jadi, ketika terjadi konflik, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mulai dari diri kita sendiri, yaitu mencurahkan isi hati apa saja yang kita rasakan kepada Tuhan dan mohon Tuhan memulihkan hati kita. Dengan demikian kita terhindar dari pekerjaan iblis yang menunggangi luka hati kita untuk membutakan mata rohani kita sehingga kita tidak bisa melihat dosa kita sendiri. Kita juga perlu memohon Tuhan menyingkapkan isi hati kita yang sebenarnya dan memohon pengampunan untuk setiap kesalahan yang telah kita perbuat berhubung dengan konflik tersebut. Sebab, diakui ataupun tidak, semua orang yang terlibat konflik pasti ada andil bersalah. Setelah kita sendiri dipulihkan dan diampuni, barulah kita bisa mengampuni orang lain dengan tulus. Dengan demikian, kita siap untuk rekonsiliasi. Meskipun demikian, bukan berarti jika kita siap, rekonsiliasi langsung bisa terjadi, sebab semuanya bergantung kepada kesiapan semua pihak. Kita harus berusaha semaksimal mungkin, tetapi ada saatnya kita perlu bersabar manakala pihak-pihak yang lain belum siap. Saudara, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk siap, tetapi kita bisa menyiapkan diri kita sendiri, sehingga ketika Tuhan melawat kita, kita tidak kehilangan momen. Orang yang melakukan bagiannya dengan baik pasti menuai buahnya pada saatnya. Kalaupun orang lain menolak uluran tangan kita, paling tidak kita sudah bertumbuh semakin serupa Kristus. Kiranya kita semua tidak mengeraskan hati, sehingga kita kehilangan momen penting untuk bertumbuh dan berbuah. Amin.